Selamat pagi semuanya, Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Sukong Andana Wira yang mulia, Nah Suhu Weice, Suhu Chuanren sebagai Ketua STAB dan para anggota Sangga lainnya, para suhu, dan para samanera calon ya, masih calon. Calon samanera, samaneri, sementara, dan siksamana. Ya, pada hari ini terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk membabarkan bincang-bincang tentang Dhamma. Bahwa Anda saat ini akan memasuki proses pelatihan. Pelatihan sebagai seorang sramana, pelatihan sebagai seorang pabajita, pelatihan sebagai seorang yang memasuki dunia yang sama dengan kami jalani. Apa itu yang disebut dengan pelatih atau pabaji? Pabajita adalah mereka yang meninggalkan kehidupan perumah tangga, keluar dari rumahnya, dan memasuki proses yang dinamakan pelatihan diri. Pelatihan diri adalah untuk melatih melihat ke dalam diri kita. Selama ini kita mungkin tidak mengenali diri sendiri karena kita terlalu sibuk, terlalu banyak urusan, terlalu memikirkan lain-lain yang berada di duniawi di luar sana. Tapi saat Anda semua masuk ke dalam monastery, masuk ke dalam wihara, dan mulai merasakan bagaimana sih kehidupan wihara. Pagi harus bangun, chauke bersama, itu namanya kungshu. Kungshu adalah kita bersama-sama untuk berdoa bersama. Kekuatan doa satu orang, kekuatan bersama tidak sama. Satu orang memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia berdoa. Dua orang memiliki keyakinan yang kuat, berdoa. Tiga orang bersama berdoa. Apinya lilinnya tadinya hanya satu, dua, tiga. Tiga lilin yang menyala atau tiga pelita yang menyala dibandingkan dengan ratusan orang atau puluhan orang yang apinya semuanya menyala. Tentu cahaya, getaran, gelombang juga tidak sama. Maka inilah yang dinamakan kekuatan daripada kebersamaan itu luar biasa. Saat kita semua tadinya di rumah hanya sendirian, berbuat baik sendirian, berbuat jahat juga sendirian, itu tanggung jawab Anda. Tapi sendiri ini punya tekad yang luhur. Saya ingin berubah, saya ingin merubah, saya ingin menjalani hidup saya yang lebih berarti. Ini adalah penting kesadaran yang ada dalam diri kita. Kesadaran yang ada dalam diri kita ini tumbuh untuk lebih besar. Saat Anda memutuskan untuk bergabung di STAB Mahaprasnya, apa pikiran pertama Anda? Apakah Anda hanya ingin tempat tinggal, makan terjamin, pendidikan mungkin ada beasiswa atau gratis, atau ingin apa? Pikiran pertama Anda muncul. Atau Anda ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik, ingin berubah, ingin supaya saya punya masa depan yang bagus. Mungkin saya memilih pekerjaan sebagai guru, PNS, pengabdi, atau Dhamma Duta. Ini adalah pilihan Anda. Kalau tujuannya hanya sekedar menghabiskan waktu, dan Anda datang ke MP, dan kemudian hanya untuk makan, belajar, tidur, Anda tidak akan dapetin apa-apa. Nah, kalau tujuannya memang ingin mengembangkan potensi diri kita menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, merubah dalam diri kita, punya tujuan yang mulia, saya ingin menjadi orang yang sukses, berhasil demi masyarakat dan bangsa. Maka ini adalah bodhicitta yang mulai berkembang. Dari dalam hati muncul, dan di MP Anda akan memiliki kemampuan untuk menjadi besar, besar, dan besar. Bukan besar badannya ya, kayak suhu kan badannya besar. Tapi besar jiwanya, besar semangatnya, besar cita-citanya. Maka Anda disebut sebagai orang besar. Jadi orang besar itu bukan hanya karena besar badan,
tetapi besar cita-cita dan niat luhurnya. Inilah yang dinamakan kesuksesan. Sukses menata diri, bukan sukses menjadi orang yang berhasil dapat posisi, tapi sukses menata diri, mengembangkan potensi diri, mengembangkan cita-cita kita, menjalani yang harusnya dijalani, merubah kebiasaan, memiliki pandangan yang benar, memiliki langkah yang benar, memiliki jalan yang benar, dan akhirnya Anda tercapai cita-cita luhurnya. Itu disebut sebagai sukses membina diri, sukses menata diri, dan sukses memiliki pegangan hidup untuk dirimu. Kalau hanya jabatan, itu hanya usia tahun. Misalnya mau jadi PNS, jadi guru, jadi apapun, itu hanya usia tahun. Nanti ada batas waktunya, Anda akan pensiun. Ada waktu-waktunya juga Anda kan berhenti dan capek, totality berhenti karena mau istirahat, saya tidak mau kerja lagi. Tapi kalau tujuannya adalah mencapai jalan kemudahan, ini tidak ada batas waktunya. Ini tidak ada pensiunnya. Karena selesai dari kematian yang sekarang, Anda akan melanjutkan kembali perjalanan Anda sampai tercapai pantai bahagia Anuttara Samya Sambodhi, mencapai kemenangan sempurna dan menjadi Buddha. Wah, lama banget, Su. Ya makanya lama. Jadi santai aja, bro and sis ya. Santai, nggak usah tergesa-gesa, tidak usah idealis, saya harus mencapai arah. Dalam kehidupan sekarang, nggak usah, santai aja. Yang penting langkah Anda terarah. Kita pelan-pelan merubah diri, nggak usah langsung berubah kayak Superman, buka baju langsung bisa terbang. Nggak usah, pelan-pelan, step by step, langkah kita pasti, langkah kita terarah, dan ada yang membimbing, ini yang paling penting. Maka peranan guru sangat penting, karena guru itu membimbing. Guru mengarahkan, guru mengubah karakter Anda, menunjukkan yang tidak baik menjadi baik, membuat kita menjadi lebih berarti, memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan supaya Anda bisa memiliki modal yang sangat hebat. Apa modal yang hebat? Kemandirian, kebijaksanaan, kedamaian, ketenangan, dan kemudian Anda mampu memiliki kebijaksanaan. Ini nggak ada di universitas lain, nggak ada di bangku kuliahan. Ini hanya ada di bangku batin dan sekolah kehidupan. Paham ya? Nah, dalam Samyutta Nikaya, itu yang kita kalau lihat ajaran Buddha, Samyutta Nikaya, kita lihat bab 1 aja deh. Bab 1 ini ternyata berhubungan sekali dengan apa? Dengan kehidupan yang sekarang relevan. Sekarang ada pandemi di mana-mana, sekarang kematian di mana-mana, Anda dicelincing ya. Anda dicelincing dan Anda bisa melihat setiap hari berapa banyak orang yang dikremasi di belakang situ. Dicelincing kehidupan sangat jelas. Ada kehidupan, ada juga kematian, ada ratap duka, ada bahagia, ada yang menangis, ada yang sedih. Setiap hari ambulan lewat situ. Apalagi sekarang, krematorium penuh. Bahkan nyari rumah sakit juga susah. Dapat rumah sakit, sekarang nyari oksigen susah. Udah dapat oksigen, udah tidak keburu. Nyawa hanya sebatas nafas. Hidup hanya sebatas nafas. Jadi saat ini Anda lihat betapa besarnya arti kehidupan itu berada. Betapa mulianya terlahir sebagai manusia, dan betapa luar biasanya kita bisa bernafas. Oksigen mungkin tidak pernah diperhatikan sama kita ya. Tetapi kalau kita lihat saat ini berapa banyak orang yang butuh oksigen. Ternyata oksigen itu sangat berharga. Ada yang ngikutin YouTube, pakai botol, lalu kemudian dibikin aerotor yang buat ikan, itu digelembung-gelembung biar terjadinya oksigen. Tapi itu oksigen liquid, oksigen air yang sifatnya cair.
dan kemudian dimasukkan ke dalam hidung, kita bernafas, ternyata jadi paru-paru tidak basah. Dan Anda bukannya bisa nafas, malah tambah sesak. Dan akhirnya banyak yang tidak selamat. Nah, jadi buat saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku yang bergabung pada hari ini untuk program Pabajita atau Prawaraja, Samanera, Samaneri, atau Siksamana sementara, ya kita lihat sekarang. Sang Buddha pernah mengatakan tentang apa? Tentang kematian. Dikatakan dengan kehancuran total dari kegembiraan akan kehidupan. Dengan padamnya persepsi dan kesadaran. Dengan lenyapnya perasaan. Demikian, teman, aku mengetahui bagi makhluk-makhluk ada yang namanya pembebasan, ada yang namanya pelepasan, dan ada yang namanya pengasingan. Kehidupan tersapu akibat umur kehidupan begitu singkat. Tidak ada naungan bagi seseorang yang telah mencapai usia tua, bahkan yang sakit. Melihat dengan jelas bahaya kematian ini, maka seseorang harus melakukan perbuatan baik yang membawa pada kebahagiaan. Ini adalah khotbah Sang Buddha. Kehidupan bersapu, usia kehidupan adalah singkat. Tidak ada naungan bagi seseorang yang telah mencapai usia tua maupun sakit. Dengan melihat dengan jelas kematian ini, pencari kedamaian harus menjauhkan daripada belenggu dan umpan dunia. Lalu dikatakan, waktu berlalu, malam juga dengan cepat berlalu. Tahapan kehidupan berturut-turut meninggalkan kita. Melihat dengan jelas bahaya kematian ini, seseorang harus melakukan perbuatan baik yang membawa pada kebahagiaan. Nah, dikatakan lagi, Sang Buddha mengatakan, waktu berlalu, malam dengan cepat berlalu, tahapan kehidupan meninggalkan kita. Melihat dengan jelas kematian ini, pencari kedamaian harus menjauhkan umpan dunia. Lalu ini percakapan para dewa ya. Para dewa dengan Buddha. Jadi dewa ngomong apa, Buddha melengkapi apa. Nah, apa yang disebut dengan penyebaran banjir? Dikatakan, berapa banyakkah yang harus dipotong oleh seseorang? Berapa banyakkah yang harus ditinggalkan? Dan berapa banyak lagi yang harus dikembangkan? Ketika seorang biku telah mengatasi berapa banyak ikatan, ia disebut sebagai penyeberang banjir. Kita lihat ya sekarang di Henan, di Chongqing ya, itu negara yang jarang banjir loh. Bukan negara, daerah itu jarang banjir. Dan sungainya itu paling besar. Kalau kita lihat di sana ada patung Buddha besar, Tafo yang namanya Fo, Lesan Fo. Le itu bahagia, San adalah gunung, jadi gunung bahagia. Jadi Buddha gunung bahagia, Lesan Fo. Itu besar banget tinggi. Kita manusia kalau berdiri, itu cuma seujung sepatunya doang. Sepatunya Buddha, kakinya. Kakinya Buddha kita masih setengahnya atau seperempatnya malah dari kaki Buddha. Buddha yang sangat besar. Itu air sudah mencapai kaki Buddha. Banjirnya sudah mencapai kaki Buddha. Kalau banjirnya sudah mencapai kaki Buddha, tenggelamlah semua itu satu kota. Makanya kita lihat di MRT itu kan bawah tanah. Di bawah tanah MRT-nya mereka itu udah kerendam. Manusia sudah tidak jelas. Banjir sudah di mana-mana. Air bah namanya. Ini adalah satu yang dikatakan banjir. Dan kita pandemi COVID, banjir COVID. Nggak ada lagi yang tenang. Nggak ada lagi yang bisa bahagia, lepasin diri, bernafas dengan lega, tanpa harus pakai masker. Ini berubah, semua keadaan berubah. Maka katakan, dewa ini dikatakan, bagaimana seseorang yang disebut penyeberang banjir? Sang Buddha mengatakan, seseorang harus memotong 5, meninggalkan 5, dan harus mengembangkan 5 lagi. Apa itu? Seseorang yang telah mengatasi 5 ikatan, dia disebut penyeberang banjir. Nah, apa itu ya? 5 ikatan itu ya. Nah, kemudian dikatakan, berapa banyak yang tidur? Berapa banyak lagi yang bangun?
Dan berapa banyak seseorang yang mengumpulkan debu? Dan berapa banyak seseorang yang dimurnikan? Sang Bhagawa mengatakan, 5 tertidur, 5 lainnya bangun. 5 bangun, 5 lainnya tertidur. Dengan 5 hal, seseorang mengumpulkan debu. Dengan 5 hal, seseorang dimurnikan. Wah, apalagi nih bahasanya, angkanya 55 semua. Lalu dikatakan, mereka yang telah menembus hal yang baik tidak mungkin berpindah pada ajaran lain. Mereka yang telah bangun mengetahui dengan benar, berjalan di tengah-tengah jalan yang benar. Mereka yang tidak bingung terhadap hal-hal ini tidak mungkin berpindah pada hal yang lain. Dan mereka yang telah bangun mengetahui dengan benar, berjalan di tengah-tengah yang tidak lurus. Jalannya di tengah yang tidak lurus. Lalu kemudian Sang Buddha katakan lagi, setelah meninggalkan kesombongan, terkonsentrasi dengan baik, seseorang mampu menyeberang melewati alam kematian. Dengan pikiran yang mulia dan terbebaskan, dimanapun seseorang dapat menyeberangi alam kematian. Mereka yang berdiam jauh di dalam hutan, damai menjalani hidup suci, hanya makan 1 kali sehari, mengapa kulit mereka tercerahkan? Karena mereka tidak meratapi masa lampau, tidak merindukan masa depan, dan mereka mempertahankan diri dengan apa yang ada sekarang. Karena itulah kulit mereka begitu cerah. Dengan merindukan masa depan, dengan meratapi masa lampau, dan si dungu mengering dan layu, bagaikan sebatang bulu hijau yang ditebang. Nah, ini cerita khotbah Sang Buddha. Jadi kita lihat ada 5 tadi dikatakan yang bisa menyeberangi. 5 orang yang tertidur. Apa ini arti kata 5? Kita lihat panca. Sang Buddha punya murid pertama namanya Pancawagya. Pada saat itu 5 pertapa ini menjadi anggota sangga yang pertama. Anggota sangga yang pertama mendengarkan khotbah Dhammacakkappavattana Sutta, Cakung Udapadi, Nyanang Udapadi, Panjang Udapadi, Aloko Udapadi, semuanya tercerahkan. Mereka semua bahagia. Mereka semua tercerahkan. Hanya kodanya yang paling duluan menembus, mencapai arahata maga dan pala. Itu 5 pertapa. Setelah Sang Buddha memiliki 5 pertapa, Sang Buddha kemudian mengajarkan ajaran kepada kita semua. Untuk menjadi manusia, umat awam, hindari apa? 5 kejahatan. Bertekadlah untuk tidak melakukan tindakan yang amoral. Itu 5. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dan kemudian tidak berbohong atau berdusta, dan kemudian tidak mabuk-mabukan. Pancasila adalah sebagai pegangan. Pancasila adalah sebagai pedoman. Pancasila adalah sebagai pagar yang menjaga kita dari kemerosotan batin. Lalu ada lagi pancaniwarana, belenggu-belenggu yang harus dipotong. Racun-racun yang akan menghancurkan kita. Ya, pancaniwarana atau 5 belenggu. Ada lagi pancabala, 5 kekuatan. Kekuatan dari keyakinan, kekuatan dari sila, kekuatan dari semangat, kekuatan daripada samadhi, dan yang lainnya satu lagi apa? Pancabala yang terakhir, kekuatan dari kebiasaan. Ini adalah pancabala, 5 kekuatan. Ini akan memutuskan lingkaran daripada kemelekatan, lingkaran daripada samsara, lingkaran daripada menghilangkan debu-debu dan pemurnian diri. Dan menghilangkan 5 rintangannya ini, maka dicapailah niroda. Nah, ini nanti Anda di STAB akan belajar lebih dalam. Saya nggak mau bahas ini panjang lebar. Yang saya mau bahaskan tentang kesempatan kita sebelum mati, kesempatan kita sewaktu masih hidup, dan bagaimana kita bisa terbangun, awaken, bagaimana kita bisa tidak tidur dalam kenyamanan, tidak tidur dalam ketenangan, tidak tidur dalam ketidakpedulian. Di luar sana berapa banyak ambulan ngoeng bolak-balik ke krematorium, ke rumah sakit.
Nguing untuk apa? Melayani. Jadi kalau Anda bilang bodhisatwa yang mana sekarang yang ada, yang real, yang bisa kita doakan, yang bisa kita puja? Di luar sana banyak banget bodhisatwa yang sedang beraksi saat ini. Nakes, tenaga kerja kesehatan, dokter, suster, ini adalah bodhisatwa. Anda kebayang nggak? Satu orang pakai APD 8 jam. APD-nya 2 lapis, maskernya 3, masih pakai face shield, masih pakai helm, masih pakai sepatu bot. Di rumah sakit sana mereka melayani seperti itu. Saya dulunya cuek-cuek aja, maksudnya ya itulah tugas dokter dan rumah sakit, tugas dokter dan suster, perawat. Tapi setelah saya kemarin itu di Bandung, nggak sengaja, karena diminta untuk bacaan doa, lupa lagi pandemi COVID yang sangat parah, dan akhirnya saya masuk ke kamar mayat. Dan sebelum masuk, ya tentu sudah steril, dan kemudian pakai APD. Dan waktu pakai APD itu baru 1 lapis ya. Pakai APD, pakai masker, pakai face shield, pakai helm, pakai sepatu bot. Doain 15 menit. Cuma 15 menit berdoa. Keringat udah ngucur kayak apa, segala macam. Bahkan ini kita matain ini, pakai kacamata lagi kan. Mata mau dilap aja udah nggak bisa. Keringatnya netes ke mata dan perih banget. Dan itu panasnya luar biasa. Itu dehidrasi kalau dipakai selama 8 jam. Anda bayangin nggak, dokter, suster pakai double, semuanya pakai double, dan harus di dalam APD itu 8 jam. Maka kalau banyak pasien nuntut, mana ini dokter, mana ini suster, dokternya sedikit, susternya sedikit, belum yang udah pada gugur dalam tugas. Dokter itu harus melayani berapa ratus pasien, harus melayani berapa banyak, bahkan sekarang ruang isolasi itu udah nggak sendirian, udah jadi banyak banget, bahkan ruang parkir udah jadi ruang isolasi, halaman udah jadi ruang isolasi, tempat parkir mobil udah berdiri tenda-tenda menjadi ruang perawatan. Dokternya entah ayah, nggak ada, sedikit suster. Nah inilah apresiasi buat bodhisatwa yang ada saat ini. Kita masih bisa nyaman, ada di wihara, masih bisa makan, masih bisa belajar, masih bisa tidur, masih bisa komentar. Allah, COVID itu hoak. Allah, itu rumah sakit ini pelayanannya nggak bagus. Allah, ini begini, Allah begini, rumah sakit nolak orang, dan kita tiap hari baca beritanya meninggal, rip, sawa sankara anitya, sabe sankara anicca, tiap hari berada di surat kabar. Sedangkan yang berjuang di sana, rumah sakit, dokter, perawat, adalah bodhisatwa. Adalah Kuan Sein Pusa. Adalah ia yang rela mengorbankan dirinya, bahkan terpapar COVID pun mereka harus jalani untuk merawat yang lainnya. Jadi kalau Anda ingin para bodhisatwa itu selamat, janganlah repotkan mereka, jagalah 5M dengan sungguh-sungguh, pakailah masker dengan baik, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan, jauhi segala macam yang bisa menyebabkan penularan. Kita sudah membantu mereka. Sama seperti Kuan Yin Pusa. Kuan Yin Pusa berkata bahwa semua makhluk masih menderita, aku tidak akan jadi Buddha. Ya ampun, semua makhluk saat ini banyak menderita. Kapan Kuan Yin Pusa akan jadi Buddha? Kalau kita sendiri tidak bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan, dari penderitaan, Kuan Sein Pusa selamanya tidak pernah akan jadi Buddha. Maka mengerti hal ini, maka kita akan terbangun. Dibangunkan dari tidur lelap yang selama ini berada. Zona nyaman,
comfortable, perlindungan dari orang tua. Nyaman Anda mau melakukan apapun, silahkan dilakukan. Anda nyaman melakukan yang Anda mau lakukan, tapi saat ini semua direm. Mau ke mall nggak bisa, mau makan take away, mau nongki juga nggak bisa, mau nongkrong di mana, mau keluar ngelayapan, baru keluar sebentar, masuk lagi, udah terpapar COVID. Hati-hati ya buat mahasiswa semua di sini ya. Varian Kappa itu cuma papasan 10 detik sudah terpapar Anda. Kalau Delta masih harus ada kontaminasi hubungan. Kalau yang Kappa varian baru ya terbaru ini, papasan aja itu sudah bisa terpapar kita. Betapa ngerinya. Pikir MP aman, Cilincing aman lah, panas di sana, virus tidak akan mungkin. Bagaimana aman? Itu semua pasien COVID dikremasi di sana semua. Ambulan lalu lalang di sana. Itu lebih bahaya. Penderita COVID yang sudah meninggal dibawa di sana. Maka jangan kelayapan. Udah ikuti aja peraturan. Kuotang makan sudah ada disediakan. Sudah ada yang singtang. Sudah ada yang tenco di dapur. Sudah ada yang bangunin. Sudah ada yang ayo kebaktian. Ayo kelas. Semua hidup Anda teratur. Semua dilayani. Masih komplek. Masih nggak terima. Biasa bangun jam 7. Sekarang harus bangun jam 4. Masih komplek. Tidur kurang, komplain. Makan kurang, komplain. Makan pakai mangkok, komplain. Makan pakai sumpit, komplain. Jalan berbaris, komplain. Disuruh duduk tegak, komplain. Berdiri tegak, komplain. Apa sih yang nggak dikomplain? Kalau sudah terbujur di peti mayat, dan kemudian masuk oven atau dikerumunin sama kayu bakar, dan dibakar, Anda akan tidur dengan nyaman dan tenang selamanya. Nggak usah takut harus jauke, nggak usah takut harus kebaktian, nggak usah takut harus tegak, nggak usah takut pegang sumpit, nggak usah takut pakai mangkok. Anda terbebas di situ dan tidur selamanya, tidak akan bangun lagi. Mau begitu? Apa mau hidup kayak sekarang? Masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan, masih dikasih pengajaran, pelayanan, semua tinggal duduk, tinggal buka mata, udah ada makanan. Tinggal jalanin hari-hari, tahu-tahu udah tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Tapi sehari Anda dengan penuh mindful dan kesadaran. Mau yang bebas atau mau yang ada peraturan, tapi hidup Anda terjamin. Yang bebas, silakan keluar masuk kampus, keluar masuk wihara, jalan-jalan di luar-luar, tahu-tahu pulang, dan Anda akhirnya tidur di peti mati. Bebas. Peraturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tidak boleh keluar, tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh begini, tidak begini, tapi terjamin. Hidup tidak ada yang sempurna, bro, gitu ya, nah, katanya. Jadi kalau mau Anda terbangun, terbangunlah dari ilusi, bangunlah dari hayalan-hayalan, bangunlah dari kampan, bangunlah dari kekosongan, dan buka mata Anda. Saat ini adalah candra kawah di muka atau kawah candra di muka. Kawah candra di muka. Tempat pelatihan diri, tempat diri kita berbuat baik, tempat menabung paramita, tempat mengembangkan bodi kita, membesarkan diri Anda, tujuan Anda. Akhir perjalanan Anda nanti ditentukan oleh saat ini bagaimana Anda melangkah. Ditentukan oleh saat ini bagaimana Anda belajar. Ditentukan saat ini bagaimana Anda bisa menyerap, bagaimana Anda bisa mengembangkan, bagaimana Anda bisa memberikan sumbangsi. Kemarin Su Chuan Shu udah ngajar ya. Nah, itu pelatihan dari mana? Su Chuan Shu ini sekarang udah lagi ngetren
suhu suhu podcast ya, udah bisa menunjukkan bahwa ada dari kita, udah tampil di permukaan, dilihat oleh banyak umat bukan hanya umat Buddha, bisa bertemu dan satu baku dengan Habib, dan jawabannya bagus. Kemarin apalagi dengan Abu Marlo. Ini mengembangkan sesuatu yang kita pelajari tidak sia-sia. Beliau juga dari tadinya nggak ngerti, dari tadinya bilang dari kampung, dari tadinya nggak paham, tetapi begitu ikut program Pak Bajita, program Prawaraja, berubah semua pandangannya, berubah pikirannya, berubah cara pikirnya, dan kemudian beliau bisa lanjut. Jadi artinya udah selesai Pak Bajanya, beliau mengatakan kepada Suweice, saya mau lanjut. Kenapa? Ada sesuatu di sini. Selama pelatihan, ada proses, bukan cuci otak ya, ada proses penyadaran, ada proses keterbukaan, KU namanya, pencerahan. Mungkin saat ini saya ngajar di sini, ada satu kata aja yang bisa Anda ingat selamanya. Dari tadi ngobrol jam 9 sampai sekarang sudah 36 menit, ada satu kata atau kalimat aja nyangkut dalam hati Anda dan memutuskan Anda supaya untuk terus tidak lepas. Saya sudah menanam kebajikan dalam dirimu. Bibit kebajikan ini akan menjadi besar kalau Anda menjadi orang-orang yang besar. Sucuan sudah lulus, Sucuan sudah ngajar, sekarang udah ambil S2. Sekarang pengetahuannya, ucapannya, perbuatannya tidak lagi sama dengan dulu waktu jadi mahasiswa. Saya juga prosesnya begitu, sama. Semua kita suhu-suhu, termasuk Sukong. Sukong kita adalah Sukong yang paling luar biasa. Di dunia diakui. Semua suhu-suhu yang jadi suhu Sumayana di dunia, khususnya kalau yang masih di bawah Cingsin Changlao, pasti kenal Sukong Anda semua, Sukong kita. Biksu Anda Nawira Mahastawira atau Hung Hui Tahosang, atau kita kenalnya dengan Sukong Aan. Beliau adalah sefu. Setiap ada yang mau ditusuknya 3, setiap ada yang mau jadi biksu, pasti ada Sukong di sana. Udah puluhan tahun, 40 tahun lebih. Lebih ya. Beliau menjadi sefunya para suhu. Jadi wajar kalau Sukong kita terkenal di dunia. Karena semua wihara-wihara Mayan yang ada di dunia pasti ambil upah sampadanya di Taiwan. Kalau jalur Cingsin Changlao ya, rata-rata Chinese Buddhist internasional. Kecuali Fokwangsan, Pakusan, itu berbeda. Jadi kita lihat, Anda Sukongnya ada di Cilincing. Tiap hari kelihatan, tiap hari nggak dianggap, Sukong nih, loso ya. Anda nggak tahu siapa yang ada di Cilincing itu adalah bodhisattva besar, yang punya murid banyak tersebar di dunia. Sekarang yang ikut Suhu Chuanren. Anda punya ketua STAB saat ini, ya, rektor ya. Nah, beliau juga udah mulai, udah berapa tahun yang lalu jadi sefunya para yang mereka mau di Socie, yang mau menjadi anggota sangga, yang mau jadi biksu. Jadi nggak main-main Anda tinggal sekarang ini di Mahaprasnya, di Wihara Lalita Wistara. Orang-orang besar ada di sana, ingat tuh. Dan Anda yang akan menjadi orang besar kemudian, ingat juga tuh. Mereka berangkat dari tidak tahu, menjadi tahu, dan mengabdi menjadi besar. Anda saat ini sudah berada di tempatnya, Cingtu, Cilesece. Sekarang udah bagus, lihat tuh ruang makan sudah berubah, jadi terang, keren. Umat yang berdana tidak akan sia-sia kalau melihat hasil didikan dari Mahaprasnya, sukses jadi orang besar.
Umat yang menanam 1.000, 2.000, 5.000, 5 juta, 5 miliar misalnya, tidak akan sia-sia. Melihat dananya, donasinya bisa digunakan untuk anak-anak melatih diri. Inilah Anda semua adalah orang-orang yang terbangun. Anda semua orang-orang yang sudah sadar. Anda semua orang-orang yang sudah tidak lagi bingung. Anda sedang melewati jalan menembus kematian. Di belakang sana ada yang meratap masa lalu. Saat ini Anda sedang menjalani hidup suci. Kan makan cuma 2 kali ya, nggak hanya sekali, pagi dan siang. Itu udah bagus. Makan 2 kali. Sang Buddha bilang tadi makan sekali aja. Makan 2 kali, kalau udah lulus ya kita makan 3 kali. Tetapi dengan kesadaran, dengan kebahagiaan, maka kulit mereka akan begitu cerah, auranya jadi bagus. Mereka tidak meratapi masa lalu, yang lalu sudahlah berlalu. Dan jangan mikirin masa depan, tapi pertahankan apa yang Anda dapatkan saat ini, sekarang. Jangan jadi si dungu yang layu, karena meratapi masa lalu terus, aduh aku di PHP, aduh aku baru putus, atau cintaku ditolak, aduh aku jomblo sejati. Itu masa lalu. Apapun yang Anda pernah jalani di masa lalu, forget it, lupakan, lepaskan, katakan goodbye, bye-bye. Dan apapun yang Anda inginkan di masa depan, nggak usah dipikirin, berhayal namanya, halu, itu halu. Belum terjadi masa depan. Tapi saat ini, detik ini, di mana Anda berada, lagi duduk, lagi dengerin khotbah, lagi dengerin ceramah, lagi belajar, lagi pakai jubah, lagi mau melatih diri, lagi mau mempersiapkan untuk menjadi samanera, ini adalah momen sekarang, ini adalah yang terpenting, ini adalah yang paling pasti. Dan Anda tidak akan layu. Sekarang sedang disiram, sekarang sedang dipupuk, sekarang sedang diproses, sampai nanti Anda akan menjadi batang yang besar, jadi pohon yang besar, memiliki buah yang bagus, buah yang ranum. Inilah sebagai modal Anda ke depan, buah kebajikan tidak pernah akan habis. Saat ini kita sedang menanam. Hasilnya nanti masa depan bisa seperti Su Chuan Shu, bisa seperti Su Chuan Ren, bisa seperti Su Kong. Kalau saya masih belajar dengan mereka-mereka, tapi Anda bisa lebih besar mungkin sumbangsinya buat dunia, khususnya buat Nusantara ini. Bayangkan Anda seperti saat ini sedang berada di Sriwijaya berapa ratus tahun yang lalu. Cuma lokasinya dipindah ke Cilincing. Anda adalah orang-orang pilihan yang pernah hidup dulu di masa Sriwijaya, karena janjinya misalnya Sabda Palon dan Nyaya Genggong lahir kembali saat ini dan ingin kembali memegang agama Budi atau agama Bodhicitta maksudnya. Itu agama Buddha. Untuk merawat kembali dan membesarkan kembali Nusantara dengan kesadaran, dengan pencerahan, dengan kedamaian, dengan cinta, dengan kebijaksanaan. Maka bayangin Anda sedang berada di Universitas Sriwijaya yang berada di Kerajaan Sriwijaya. Atisa Dipangkara dulu pernah menjadi murid di Sriwijaya. Dan Anda bayangin lagi, mungkin Anda dulu juga pernah berada di India, menjadi siswa-siswa Nalanda University yang zaman dulu punya. Dan sekarang Anda lahir kembali. Jadi kalau kita tadi sudah merenung tentang arti perjalanan hidup kita sampai menuju kematian, sekarang Sang Buddha mengotbahkan perumahan tentang terbakar. Di dalam Sadharma Pundarika Sutra dikatakan bahwa ada perumpamaan tentang dunia ini sedang terbakar dengan rumah yang terbakar. Di rumah ini ada banyak anak-anak daripada saudagar yang berada di dalam. Dan kemudian saudagar ini ingin memancing anaknya untuk keluar.
bahwa keadaan kondisi di luar ini sedang kebakaran, sedang terbakar. Lalu yang lainnya teriak-teriak, yang lainnya mengatakan, ayo cepat keluar, keluar, rumah terbakar. Tetapi saudagar ini juga bingung harus bagaimana supaya anaknya keluar. Lalu dengan kebijaksanaan mereka mengatakan, halo anak-anakku, ya. Nah, di sini ini ada Papa belikan banyak kendaraan. Ada kendaraan kereta sapi, ada kereta dari menjangan, ada kereta kuda. Nah, lalu kemudian anak-anaknya karena mendengar ada mainan di luar, ada kereta sapi, ada kuda, dan kemudian ada menjangan atau rusa. Dan akhirnya mereka keluar dari rumah. Ini perumpamaan bahwa Sang Buddha sekarang melihat bahwa bumi ini sedang terbakar. Terbakar oleh api nafsu, terbakar oleh api emosi, terbakar oleh api ketidaktahuan, terbakar oleh api keserakahan. Sang Buddha meminta kita untuk keluar. Keluar dan keluar. Ayo sekarang saatnya kita keluar. Keluar dari belenggu-belenggu ketidaktahuan, keluar dari belenggu kejahatan, keluar dari belenggu ketidakpastian. Dengan memahami ini, dengan tahu tentang konsep ini, maka kita semua akan segera mengikuti. Ketika rumah seseorang terbakar, peti yang dibawa keluar adalah yang berguna, bukan yang terbakar di dalam. Artinya kalau rumah kebakaran yang Anda selamatkan adalah harta karun yang ada di rumah adalah yang berguna. Yang kita bisa bawa keluar, selamatkan surat-surat berharga, uang, kekayaan, dan segala macam adalah yang berguna. Sehingga Anda bawa itu keluar untuk diselamatkan. Tapi yang di dalam yang nggak penting dan segala macam, ya sudah biarkan itu terbakar. Jangan menyelamatkan yang tidak penting, tetapi meninggalkan yang penting. Nah, ketika dunia terbakar oleh api usia tua dan kematian, seseorang harus mengeluarkan kekayaan dengan terus memberi. Apa maksud memberi? Dana paramita. Saat ini adalah saat dibutuhkan kita untuk mengulurkan tangan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saat ini adalah saatnya tangan Anda digunakan untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Banyak yang isoman di rumah, tidak bisa ke pasar, tidak bisa belanja. Jadi harus gimana? Kita bisa berikan makanan pada mereka, obat-obatan, dan segala macam. Saat ini ada yang kelaparan, Anda bisa berikan sedikit makanan. Ini adalah kepedulian. Ini adalah cara untuk menolong. Seorang harus mengeluarkan kekayaannya yang kita miliki untuk berbagi. Maka inilah yang dikatakan, yang diberikan akan terselamatkan dengan baik. Yang kita lepaskan adalah sesungguhnya milik kita yang sesungguhnya. Yang kita berikan, yang kita lepaskan, yang kita ikhlaskan. Karena kalau kekayaan di dunia, itu akan habis. Habis gimana? Kekayaan di dunia coba seumur hidup berbuat baik, seumur hidup mengumpulkan uang. Ya naruh di mana? Ditaruh di bank. Saatnya meninggal, bukan milikmu. Ditaruh di mana? Di tanah, di sapi, di kebun, di rumah, investasi namanya. Saat meninggal, ditinggalkan, tidak ada yang dibawa, dan tidak ada yang menjadi milikmu. Tapi yang kau berikan, yang kau tanamkan, investasi kebaikan, bibit yang pernah ditanam, itulah yang akan kita bawa dalam kehidupan selanjutnya. Paham? Mengerti? Tidak akan terbakar oleh dunia. Yang terbakar oleh dunia hanyalah hawa nafsu, ego, jabatan, dan kondisi-kondisi duniawi lainnya ditinggalkan. Anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, uang di bank ditinggalkan, jabatan ditinggalkan. Yang Anda bawa hanyalah kebaikan.
Kalau tabungan kebaikan kita tidak pernah ada dan kosong bahkan minus, nah minus loh. Mau minus mau minta sama siapa? Nggak ada tabungan kebaikannya. Paham ya? Dengan memahami ini, maka kita akan bahagia. Oke. Apa yang diberikan pasti menghasilkan buah yang menyenangkan. Tapi yang tidak diberikan, tidak demikian. Karena pencuri bisa mengambilnya, raja bisa merampasnya, kebakaran bisa membuatnya hilang. Tapi apa yang kita dermakan, apa yang kita berikan, apa yang kita danakan, itu tidak akan hilang. Tidak akan dicuri oleh orang, tidak mungkin dirampas oleh raja, dan juga tidak mungkin terbakar. Seseorang pada akhirnya harus meninggalkan jasmani ini. Ditinggalkan semuanya. Jasmani yang kita miliki, tubuh ini yang kita anggap bagus banget, mata yang begitu indah katanya, apalagi yang udah operasi plastik, semuanya dari plastik. Ditinggalkan. Apa yang dihasilkan? Harta dikumpulin, juga ditinggalkan. Setelah memahami hal ini, orang bijaksana harus bersenang-senang, menikmati apa yang dia perolehnya, tetapi bisa memberi. Siapa yang memberi dan menikmati sesuai dengan keinginannya, dia tanpa celah akan terlahir di surga. Karena kedermawanannya, karena kebaikannya, karena kerelaannya. Memberi apakah seseorang memperoleh kekuatan? Memberi apakah seseorang memperoleh kecantikan? Memberi apakah seseorang memperoleh kemudahan? Dan memberi apakah seseorang memperoleh penglihatan? Waskita. Siapa pemberi segalanya? Tolong jelaskan kepadaku. Para dewa bertanya lagi nih. Ini kalau kita lihat dalam Samyutta Nikaya banyak pertanyaan-pertanyaan dari dewa. Dan Sang Buddha mengatakan, memberikan makanan, seseorang memiliki kekuatan. Memberikan pakaian dan bunga, seseorang memperoleh kecantikan. Memberikan kendaraan, seseorang memperoleh kemudahan. Artinya alat transportasi ya, membangun jembatan, bikin jalanan, kendaraan, maka dia akan diberikan kemudahan. Memberikan pelita atau tienteng. Makanya kalau di wihara kenapa banyak orang pasang pelita, banyak orang nyalain hiau dan lilin. Nah, ini adalah memberi pelita. Nah, ini akan memperoleh penglihatan, penerangan, dan hidupnya akan diberikan cahaya terang. Seseorang yang memberikan tempat tinggal adalah pemberi segalanya. Tapi seorang yang mengajarkan dharma atau dhamma-dana adalah pemberi keabadian. Ini kata Buddha, bukan kata saya. Seseorang yang mengajarkan dharma atau memberikan ajaran, dia pemberi keabadian. Kenapa abadi? Kenapa abadi? Karena ajaran, nasihat, atau apapun yang Anda berikan pada orang lain akan selalu teringat, akan bermanfaat. Kalau Anda tulis buku, Anda meninggal pun bukunya masih ada. Buddha sudah lama parinibbana, dharmanya tetap ada. Karena Buddha memberikan dharma, Buddha memberikan ajaran, dan ajaran itu tersimpan rapi di dalam Tripitaka yang banyaknya satu lemari. Nah, kalau lihat ke tempat Fatang itu banyak Tripitaka di sana, bahasa Mandarin, susah Ya, ada yang mulai terjemahin ke bahasa Indonesia walaupun tidak pas. Tapi kita harus bersyukur. Kita masih punya Tripitaka yang komplit dan lengkap karena Xuan Chuang Tase atau Tong Samcong, perjalanan ke barat tanpa Sunggokong dan Cupat Kai sama Ucing. Itu dongeng, itu cerita, simbol daripada loba, dosa, dan moha. Tapi kalau tidak ada Tong Samcong yang pergi ke Nalanda untuk mengambil kitab suci, saat Nalanda dibakar dan 3 bulan untuk membakar semua perpustakaan Nalanda sampai ludes 3 bulan. Kita mungkin nggak punya kitab suci lagi, Mahayana.
habis ludes. Untung ada Xuan Chong Tase, ada Tong Sam Chong. Dia bukan hanya mengambil kitab suci, tapi menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, dan kemudian di zaman dinasti Tang itu diketrik, dibikin di kayu yang sangat besar-besar, supaya itu bisa jadi print. Dulu kan nggak ada printer, dulu pakai sablon. Sablon itu dari kayu, plat-plat kayu yang diukir terbalik, sehingga kalau dikasih tinta, dikasih kertas, set, lalu kemudian akan menjadi kitab yang digulung, makanya dikatakan gulungan kitab. Dan itu semua sekarang masih orisinil, tersimpan baik di Korea. Di Korea, nah itu adalah dinasti Tang pertama kali bikin sablon kitab suci. Itu origin, satu wihara isinya Tipitaka dalam kayu yang dipahat terbalik. Nah, ini kita harus bersyukur. Kita nggak diminta pergi lagi untuk mencari kitab suci puluhan tahun. Saat ini kitab suci sudah ada di handphone. Ada yang sudah terjemahin ke bahasa Inggris. Ada yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, kita bersyukur. Nggak usah repot-repot. Dan ini adalah abadi. Sampai kapanpun, buku tetap ada. Karya tulis tetap ada. Orang sudah meninggal. Sang Buddha sudah parinibbana. Maka kalau bisa, saya belajar dulu di Fokwangsan, setiap hari suruh bikin diary. Jadi apapun pengalamanmu, pencerahan apapun dari siapapun yang mengajar, tulis. Tulis di buku, tulis di diary, dan sempurnakan. Sekarang kan ada komputer, ya, bisa di-save. Nanti terbitin jadi buku. Mungkin selayang, bukan kenangan selama belajar di Cilincing, belajar di Mahaprasnya, bisa jadi pencerahan buat orang banyak. Kalau Anda satu orang tidak mampu nulis begitu banyak, ya bisa dikumpulin dari tulisan teman-teman, jadikan satu buku pencerahan selama berada di Mahaprasnya. Akan bermanfaat, saya rasa. Dan ini akan abadi. Mana tahu, tiba-tiba kena COVID dan hilang dari dunia ini, tapi bukunya tetap abadi. Sang Buddha mengatakan, mereka selalu bergembira dalam makanan, baik dewa maupun manusia. Maka siapakah yang tidak bergembira dalam makanan? Ketika mereka memberi dengan keyakinan, dengan hati percaya, makanan kembali pada pemberi sendiri, baik di dunia ini maupun dunia mendatang. Artinya kalau kita berikan makanan, berikan apapun, bergembira dalam makanan ini ada dua, makanan fisik berupa makanan yang kita makan dan makanan batin. Kalau kita memberikan dharma kepada orang lain, ini kita disebut sebagai memberikan makanan batin. Batin yang kering, batin yang gersang, menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi bahagia. Batinnya makan, bukan cuma mulut yang makan. Mulut makan tubuhnya besar, kayak saya gemuk, kan? Tapi kalau batin makan, batinnya besar, bodi kitanya besar, jiwanya besar. Enggak lagi pikirannya sempit, kayak kacamata kuda, maju-maju aja. Tapi kita bisa bahagia, melihat yang tidak kelihatan. Apa itu melihat yang tidak kelihatan? Melihat kebaikan dalam setiap masalah, melihat kebaikan di dalam kejahatan, melihat cahaya di tengah kegelapan. Inilah melihat yang tidak kelihatan. Nah, makanya makanan akan kembali pada diri kita, pada yang memberi. Kebahagiaan itu luar biasa. Karena itu setelah melenyapkan kekikiran, penakluk noda harus memberi. Jasa adalah penopang makhluk hidup. Jasa baik. Ketika mereka lahir di dunia lain. Sang bijaksana telah menyeberangi jurang dengan satu akar, 2 pusaran air. 3 noda, 5 sambungan. Wah. 1 samudra dengan 12 arus air. Apa 12 arus air? Patija Samuppada. Ini kalau kita ngomong tentang sungai, kita bisa lihat. Ini ajaran yang paling baik. Ini ajaran yang paling benar. Wah, jalanku ini jalan yang paling hebat. Sungaiku, ibaratnya kalau kita ngomong sungai. Sungaiku ikannya banyak.
sungaiku yang paling panjang, sungaiku yang paling lebar, sungaiku yang paling jernih, sungaiku paling hitam, sungaiku paling butek, sungaiku paling banyak sampah. Misalnya semua sungai pada teriak. Tahu nggak sih? Semua sungai-sungai itu akhirnya ending dari semua sungai ada di mana? Di mana ending dari semua sungai? Endingnya ada di lautan. Semua sungai yang panjang, yang lebar, yang hebat, yang jernih, yang butek, yang jelek, semuanya mengarah ke lautan. Ketika semua bermuara di lautan, maka lautan ini akan jadi lautan yang sama rasa. Sungai tadinya rasanya tawar, sungai tadinya rasanya gini. Setelah sampai di lautan, semua jadi besar. Semuanya jadi luas, semua jadi bersih, semua satu rasa. Rasa yang sama, yaitu rasa garam, rasa yang asin. Inilah samudra kehidupan. Jadi jangan pernah ada yang menganggap saya paling hebat, aliran saya paling jago, sekolah saya paling mantap. Kalau sudah bermuara pada satu yang sama, nggak ada lagi perbedaan. Jubah ini yang paling keren, waduh kayak Shaolin. Jubah itu kayak pakai selimut. Siapa yang ngomong begitu? Jubah yang pakai kain inilah yang paling sederhana. Jubah yang begitu mah modis banget, nggak bakal mencapai kesucian. Siapa yang ngomong gitu? Kalau masih ada perbedaan, masih menganggap saya yang paling hebat, masih menganggap ini yang paling keren, maka dia tidak ngerti ending dan muaranya sama, rasa di lautan sama, nggak ada beda. Selama dia belum mengarah di lautan, dia masih mengarungi sungai, menganggap sungai yang paling hebat. Sampai di lautan, kok rasanya sama, asin. Dan kalau Anda menganggap rakitnya, perahunya, kapal pesiarnya yang paling hebat, aku punya kapal yang besar, namanya Mahayana. Kendaraannya keren, kayak kapal cruiser, bisa menyeberangi lautan. Aku kapalnya kecil, aku cuma kapal barang. Aku cuma pakai rakit, aku cuma pakai perahu kecil. Nggak ada masalah. Selama itu bisa mengarungi lautan dan sampai ke pantai seberang, semua itu toh akhirnya harus ditinggali. Anda mau punya kapal bot, Anda mau punya kapal pesiar, Anda mau punya rakit, semuanya ditinggalin. Jangan dilekati. Kalau sudah mati, semua harus ditinggalin. Kalau sudah mencapai nibbana juga semua harus ditinggalin. Kembali pada kekosongan, pada sunyata. Jangan melekat pada apapun. Itu hanya kendaraannya. Kendaraan inilah yang membuatmu bisa bernyebrang. Kendaraan inilah yang membuatmu bisa berkenalan dengan banyak orang. Bisa diselamatkan daripada dunia samsara sampai di pantai seberang. Oke? Paham ya? Nah. Ya, kalau kita lihat lagi ya, sekarang Anda jadi pabajita, Anda masuk dalam kehidupan samanera. Banyak yang bilang, aduh capek ya, aduh kayaknya nggak nyaman, diomelin, digebukin, pasyangpan, harus begini, harus begitu. Banyak yang mengeluh, tapi coba kita lihat lagi. Anda di sini, dari bangun dibangunin, dari baris dibarisin, dituntun jalan, dan kemudian masuk, mau sembahyang, mau kelas, mau makan, semua dilayani. Pasti komplain. Kita lihat pikiran nih. Pikiran ini begitu liar, sangat liar. Pikiran ini nggak pernah puas. Pikiran ini tidak pernah nyaman. Pikiran ini tidak pernah bisa menerima semua yang kita peroleh. Selalu komplain, komplain, dan komplain.
Memang kalau di luaran bisa kayak begini. Saya mau melatih Dharma kok kayaknya susah banget sih. Saya mau mengenal dirimu, diri sendiri. Kok susah banget sih? Ternyata ini waktunya pelatihan ya, waktunya kita mengenal diri kita sendiri. Enggak mungkin deh di luar sana Anda bisa periksa siapa saya, kenapa lahir, kenapa begini, kenapa begitu, apa tujuan hidup saya. Nggak mungkin. Tapi di saat ini saya tidak boleh berbicara. Coba, peraturannya nggak boleh bicara, betul kan? Nggak boleh ngobrol, di kamar nggak boleh ngobrol. Hanya bicara pada diri sendiri dan mendengarkan suara hatimu sendiri. Tapi kita bantah. Di kamar ribut, berisik, gosip, padahal lagi melatih diri. Nanti kalau sudah lewat 10 hari, 12 hari, 20 hari, atau udah lepas daripada pelatihan ini, nyesel gitu. Aduh, kenapa ya waktu kemarin lagi latihan disuruh jangan ngobrol, malah saya ngobrol. Saya hilang waktu buat mengenal diri saya sendiri. Iya, karena dalam pelatihan ini yang harus dikenali jangan orang lain. Gak usah peduli sama samping-samping Anda. Tapi pedulilah sama dirimu sendiri, karena inilah waktunya kita memanjakan diri kita sendiri, waktunya kita mengenali diri sendiri, waktunya kita berdamai dengan diri sendiri. Golakan muncul, ketidaknyamanan muncul, pikiran-pikiran buruk muncul, tapi dengarkan sisi yang lain, yang nggak pernah kita dengerin selama ini. Ternyata ada sisi-sisi kebijaksanaan dalam diri kita, ada suara-suara yang indah, ada harapan-harapan yang bagus, ada pencerahan di sana. Dengarkan yang itu. Jangan dengarin yang maunya Anda, maunya si ego ini. Karena ego dan kebijaksanaan akan selalu bertumbukan dan bertengkar. Si ego tidak mau diatur, si ego yang mau selalu besar, si ego yang selalu merasa benar. Tapi kebijaksanaan ini selalu yang ditindas oleh si ego. Saatnya saat ini pelatihan adalah saatnya Anda mengembangkan sisi kebijaksanaan ini dan mengatakan mereka dan kita bisa kembali ke alam manusia, kita bisa terlahir dengan mendengarkan dharma, cukup pakaian, makanan, dan kemudian hal yang kita dapatkan ini bisa terjadi. Inilah kekuatan dari kebaikan menyebabkan kita terarah di jalan Buddha. Di luar sana tidak akan ada orang yang bisa mengarahkan Anda, di luar sana tidak mungkin ada orang yang bisa membimbing Anda, tetapi di sini Anda sudah berada di jalan yang aman. Di sini Anda sudah berada di jalan yang terbaik, di sini Anda sudah berada di jalan yang benar. Pikirkan itu baik-baik dan katakan pada diri kita semua, saya pasti berubah, saya akan berubah. Terima kasih pada semua acarya, terima kasih pada semua inli maupun incan yang sudah membimbing, pada semua yang sudah mengorbankan waktunya, pada semua penceramah, acarya, pada mereka yang telah membimbing saya, sintang melayani saya, yang sudah memberikan kondisi, dan terutama pada donatur, berikanlah doa buat mereka yang sudah memberikan kontribusi pada hari ini. Anda bisa melatih diri, semoga mereka semua bisa memperoleh kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, dan pelatihan Anda tidak sia-sia. Itu yang paling penting, sehingga mereka memberikan support kepada kita untuk melakukan pelatihan ini, dan Anda memberikan pelatihan diri yang sebaik-baiknya. Inilah balas budi yang terbaik, inilah balas jasa yang terbaik. Kita limpahkan pada bumi ini, kita limpahkan pada semesta. Semoga bumi ini bisa sembuh semua, COVID, pandemi bisa hilang. Kita limpahkan pada guru-guru kita limpahkan pada mereka yang sudah meninggal. Kita berterima kasih pada Sukong, pada Suhu, semua yang sudah memberikan kontribusinya pada dunia ini, sehingga kita masih bisa belajar dengan baik, masih bisa hidup, bisa bernafas, dan kita bisa hidup dengan tenang. Baiklah, sampai di sini saya akhiri untuk ceramah, ya, sesi ceramah. Terima kasih, Amitofo.